Gus Dur nggak cari popularitas, Gus Dur nggak cari pujian-pujian, Gus Dur mencari ridhonya Allah. Gus Dur hanya mencari hal yang bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, jadi gampang membuat keputusan kelihatannya kok, wah ini pasti dicaci maki nih sama orang lain. Bagi Gus Dur gampang, karena bagi beliau yang perlu dicari bukan dukungan, dilulukan masyarakat, bukan. Yang penting ini baik enggak untuk masyarakat. Perjalanan hidup Abdurrahman Wahid penuh cerita dan kontroversial. Sosok lengkap melekat pada dirinya. Ia dikenal sebagai intelektual, aktivis, ulama, budayawan, politikus hingga pengamat bola. Puncak karirnya, ia menjadi presiden dari kalangan pesantren. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adahil yang berarti sang penakluk. Karena kata Adahil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai, yang berarti abang atau mas. Ia menjadi Presiden RI keempat menggantikan B.J. Habibie. Saat pemilihan presiden pada sidang MPR RI 1999, ia mengalahkan Megawati. Sosok Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid. Ia merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Gus Dur lahir dari keluarga terhormat karena sang ayah merupakan anak dari Hashim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, dan pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan, ibunya merupakan anak dari pendiri pesantren Denanyar Jombang. Ia menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 orang putri. Masa kecil Gus Dur, ia menempuh pendidikan dasar di SD Kris Jakarta, tapi tidak selesai, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Hingga tahun 1952, Gus Dur tetap tinggal di Jakarta meskipun sang ayah sudah tidak menjabat sebagai Menteri Agama lagi. Setahun kemudian, ayah Gus Dur wafat akibat kecelakaan mobil. Saat sekolah menengah pertama, Gus Dur tidak naik kelas. Oleh karena itu, sang ibu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan mengaji bersama Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP juga. Pada tahun 1957 Gus Dur melanjutkan sekolahnya di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah hingga tahun 1959. Ia melanjutkan ke pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Saat usianya 23 tahun, Gus Dur mendapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Di sana ia sangat menikmati kehidupannya, mulai dari nonton film Eropa hingga menonton sepak bola. Ia juga terlibat dengan Perkumpulan Asosiasi Pelajar Indonesia sebagai jurnalis majalah untuk asosiasi tersebut. Gus Dur juga bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Sampai suatu ketika terjadilah gerakan komunis pada bulan September, dikenal G30 SPKI, pada tahun 1965. Upaya pemberantasan komunis dilakukan di Jakarta. Segalanya ditangani oleh Mayor Jenderal Soeharto. Untuk mendukung upaya tersebut, Gus Dur diminta menginvestigasi para mahasiswa dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Lagi-lagi Gus Dur mengalami kegagalan dalam pendidikannya. Hal ini karena ia tidak setuju dengan tata cara dan metode pembelajaran yang diterapkan di sana. Ditambah lagi, kejadian G30 SPKI cukup mengusik ketenangannya. Pada tahun 1966, ia harus mengulang pendidikannya dan pendidikan sarjananya diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad, Irak.
Menebus kelalaiannya di masa lalu, Gus Dur terbilang sukses di universitas barunya ini. Ia juga masih bergabung dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dengan posisi yang sama. Setelah lulus tahun 1970, Gus Dur ingin melanjutkan studinya ke Universitas Leiden, Belanda. Tapi, sayang sekali keinginan itu harus dikubur karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya, sebelum kembali ke tanah air, Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis terlebih dahulu dan kembali ke Jakarta pada tahun 1971. Saat itu, sebetulnya, Gus Dur masih ada keinginan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, tepatnya di Universitas McGill di Kanada, karena belum kesampaian. Ia pun bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES. Sebuah organisasi berisikan orang-orang intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. Gus Dur pun terlibat sebagai kontributor utama majalah Prisma terbitan lembaga tersebut. Ia juga berkeliling pesantren seluruh Jawa. Pada saat itu, nilai-nilai pesantren semakin luntur. Pesantren-pesantren tersebut mencoba mengadopsi kurikulum pemerintah dengan harapan mendapat bantuan pendanaan. Melihat kemiskinan yang melanda pesantren-pesantren tersebut, Gus Dur pun urung untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan lebih fokus untuk mengembangkan pesantren. Gus Dur juga melanjutkan karirnya sebagai penulis dengan menulis artikel untuk majalah Tempo dan harian Kompas. Ia dikenal sebagai pengamat sosial dan sering diundang untuk mengisi seminar sehingga memaksanya sering pulang pergi Jakarta Jombang. Meski tergolong sukses, Gus Dur merasa masih kurang memenuhi kehidupannya sehingga ia mencari pekerjaan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng hingga tahun 1980. Ia juga pernah menjadi guru kitab di Al-Hikam. Beberapa tawaran untuk mengurus NU menghampirinya. Namun, Gus Dur menolak karena ia ingin menjadi intelektual politik. Sampai akhirnya sang kakek menawarkan posisi itu untuk ketiga kalinya dan Gus Dur pun mengiyakan. Hal tersebut membuat Gus Dur kembali menetap di ibu kota. Pada tahun 1980 Gus Dur menjabat sebagai Khatib Awal PBNU hingga tahun 1984. Ia naik jabatan sebagai Ketua Dewan Tanfiz PBNU. Ia juga mendapat pengalaman politik pertamanya karena berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, P3, pada pemilihan umum legislatif 1982. P3 sebuah partai Islam yang dibentuk dari gabungan 4 himpunan Islam termasuk NU. Kariernya bisa dibilang gemilang, setahun kemudian Gus Dur sukses menduduki kursi ketua PBNU dan pada tahun 1989 akhirnya ia sukses duduk di kursi MPR RI. Memasuki era reformasi 1998, banyak partai baru bermunculan seperti Partai Amanat Nasional, PAN, bentukan Amin Rais dari tokoh Muhammadiyah. Pada waktu bersamaan, banyak orang NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru dan dibentuklah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pada awal tahun berikutnya, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat untuk pemilihan presiden. Tahun 1999, pemilu kembali dilaksanakan setelah Habibie turun dari kursi kepresidenan. Gus Dur terpilih sebagai presiden lewat sidang MPR RI. Gus Dur sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Sebagai seorang presiden, Gus Dur memiliki cara-cara yang berbeda untuk menyikapi suatu masalah.
Ia melakukan pendekatan simpatik kepada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan mengayomi etnis Tionghoa. Bahwa Gus Dur terkenal sebagai penebar kontroversi tidak bisa dipungkiri lagi. Namun apakah ia inkonsisten dalam tindakan dan ide-idenya? Tentu harus didudukkan kembali. Dikenal suka melontarkan kalimat-kalimat kontroversial yang salah satunya menuding anggota MPRI seperti anak TK. Akibat gaya dan sikapnya ini mengundang pro kontra di masyarakat. Akhirnya, Gus Dur hanya bertahan sebagai presiden selama 20 bulan. Lawan-lawan politiknya memanfaatkan kasus Brunei Gate dan Bulogate untuk melengsarkannya. Hubungannya dengan TNI juga kurang baik. Tepat pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantinya dengan Megawati Soekarnoputri. Dan karena hal itu, Gus Dur yang sempat mengeluarkan dekret bubarkan DPR. Dan isi dekretnya yang membuat dia disingkirkan atau dilengsarkan. 1. Pembubaran MPR DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekret tersebut tidak memperoleh dukungan. Tepat pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur.